Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Aini Rafida dengan NIM 2337003. Nah, saya merupakan mahasiswi program Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Fakultas Sosial dan dari Universitas Negeri Padang. Saya merupakan angkatan 2023. Nah, baiklah, di sini saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas sumber daya alam Indonesia yang diampu oleh Bapak Ari Yulfa dan Bapak Avandri Jasrio. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai sumber daya alam dari Kabupaten Padang Pariaman, di mana Kabupaten Padang Pariaman tersebut adalah domisili asli saya. Baiklah, di sini pada slide pertama kita akan membahas mengenai identifikasi potensi sumber daya alam, di mana di Padang Pariaman ini yang pertama itu ada potensi pertanian, di mana wilayah ini memiliki lahan pertanian subur, nah terutama di dataran rendah seperti aliran sungai yang didukung oleh sistem irigasi yang baik. Nah, produk unggulan pertanian sendiri adalah padi dan buah-buahan tropis seperti durian, manggis, dan rambutan. Nah, yang kedua itu ada potensi perikanan dan kelautan, di mana sebagai daerah yang dekat dengan pesisir dengan garis pantai yang panjang, nah sektor perikanan juga sangat menjanjikan. Nah, beberapa kecamatan di pesisir seperti Ketapiang, Ulakan, Sungai Limau, dan Batanggasan menjadi pusat aktivitas nelayan tradisional. Nah, dengan hasil lautnya seperti berupa ikan, udang, kerang, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada potensi sumber daya galian, di mana kabupaten ini menyimpan potensi sumber daya galian. Nah, seperti adanya obsidian dan batu andesit. Nah, yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi daerah. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada potensi pariwisata alam dan budaya, di mana Kabupaten Padang Pariaman itu sendiri memiliki destinasi wisata alam seperti pantai-pantai di Ketapiang, Tiram, dan Arta, Sungai Limau. Nah, serta objek wisata budaya dan religi. Nah, seperti makam Syekh Burhanuddin di Ulakan, Lembah Anai, dan tradisi budaya Sapa yang khas. Selanjutnya itu ada potensi kehutanan, di mana kabupaten ini juga memiliki hutan rakyat yang cukup luas dengan jenis pohon yang beragam dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, salah satu jenis kayu yang sering mendominasinya adalah pohon trembesi yang menyumbang sekitar 33-38% kontribusinya hasil hutan kayu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan. Yang pertama itu adanya sektor pertanian dan tanaman pangan, di mana sumber daya alam yang sudah dimanfaatkan secara intensif adalah lahan pertanian untuk budidaya padi dan tanaman pangan lainnya, dengan luas lahan pertanian lebih dari 20.000 hektar dan produktivitas padi rata-rata 5,07 ton. Nah, sektor ini telah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Padang Pariaman. Yang kedua itu ada perikanan pantai dan kelautan, di mana masyarakat pesisir di Kabupaten Padang Pariaman juga telah memanfaatkan sumber daya perikanan laut untuk kebutuhan ekonomi. Nah, aktivitas penangkapan ikan tradisional dengan menggunakan perahu, nelayan, dan alat tangkap sederhana telah berlangsung secara turun-temurun. Nah, beberapa jenis ikannya ada ikan laut, udang, dan hasil laut lainnya. Nah, menjadi sumber pendapatan utama bagi nelayan setempat. Selanjutnya wisata alam konvensional. Beberapa destinasi wisata alam seperti Pantai Tiram di Ulakan dan Panorama Puncak Kiambang di Cincin sudah mulai dikembangkan sebagai objek wisata. Nah, meskipun dalam skala terbatas, pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal melalui sektor jasa dan sektor perdagangan.
Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, yang pertama itu ada potensi hutan konservasi untuk ekowisata, di mana wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Arau Hilir seluas 375 hektar memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kawasan hutan tersebut dengan keanekaragaman hayati tinggi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata alam yang berkelanjutan. Yang kedua ada potensi akuakultur dan marikultur, di mana wilayah pesisir Padang Pariaman memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kondisi perairan laut yang masih baik dan garis pantai yang panjang memberikan peluang untuk pengembangan budidaya rumput laut, keramba, jaring apung, dan tambak udang modern. Nah, yang ketiga itu ada potensi industri kreativitas berbasis alam, di mana kita tahu kekayaan alam dan budaya lokal di Padang Pariaman itu memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan menjadi industri kreatif yang belum optimal dimanfaatkan. Nah, selanjutnya ada potensi pertambangan mineral non-logam. Nah, berdasarkan kondisi geologis wilayah Kabupaten Pariaman sendiri berkemungkinan memiliki deposit mineral non-logam seperti pasir kuarsa, kaolin, atau bahan galian industri lainnya yang belum teridentifikasi atau dimanfaatkan. Yang kita tahu pemanfaatan optimal sumber daya alam yang belum dimanfaatkan ini memerlukan perencanaan yang sangat matang, investasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia dengan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, penting untuk kita memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak merusak kelestariannya, kelestarian lingkungan, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi dan kegenerasinya di Padang Pariaman. Selanjutnya kita akan masuk pada materi demografi. Nah, saya sudah menyediakan tabel di PowerPoint saya dan dapat teman-teman lihat. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2023 itu tercatat sekitar 447 jiwa. Nah, kabupaten ini juga memiliki 17 kecamatan dengan persebaran penduduk yang bervariasi tiap wilayah. Nah, komposisi umur penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif dengan jumlah 306.875 jiwa yang menjadi potensi besar bagi pembangunan. Nah, penduduk usia muda berjumlah 112.858 jiwa dan usia lanjut mencapai 39.436 jiwa, menandakan adanya kebutuhan perhatian pada sektor pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas PAD Kabupaten Padang Pariaman atau pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, pada tahun 2025 ini diproyeksikan mencapai sekitar 180,90 miliar dari total pendapatan daerah. Nah, sebesar 1,45 triliun dari angka tersebut. Nah, realisasi PAD ini sampai pertengahan tahun 2025 yang telah mencapai sekitar 44,68 miliar atau sekitar 24,7% dari target tahunan. Nah, pendapatan asli daerah ini berasal dari berbagai sektor termasuk pajak daerah yang menyumbang sekitar 93,11 miliar dengan realisasi 22,93 miliar serta retribusi daerah sebesar 73,41 miliar dengan realisasi sekitar 19,87. Selain itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Nah, PAD yang sah juga menjadi bagian dari pendapatan asli daerah walaupun kontribusinya relatif kecil. Nah, pendapatan lain daerah seperti transfer antar daerah dan pendapatan transfer pemerintah pusat juga menyumbang besar dalam struktur pendapatan daerah. Nah, namun bukan termasuk PAD ya. Nah, total pendapatan daerah ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan dan operasional pemerintah Kabupaten Padang.
Baiklah teman-teman sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.